Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lanjutan materi kita di pertemuan 4 ya, mengenai enskripsi data. Enskripsi ini merupakan proses konversi informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh orang yang eh, bukan ada di dalam lingkup organisasi kita misalkan. Ya, jadi orang lain lah yang ada di luar perusahaan. Jadi tidak bisa melihat informasi yang kita berikan. Ya, jadi kita di encrypt ya atau kita konversi. Ya, misalkan dari bilangan kalau tampilan kan misalkan kita pakai bilangan desimal atau heksadesimal gitu ya. Nah, cuma nanti bisa dikonversikan ke biner. Atau bisa juga nanti dikonversikan dengan lambang-lambang bilangan lainnya. Ya, hanya orang terpercaya dan berwenang dengan kunci rahasia atau kata sandi ya yang dapat mendeskripsi data dan mengaksesnya dalam bentuk aslinya. Jadi dibuka dengan isinya itu seperti apa nanti hanya orang tertentu saja atau orang yang menerima pesan tersebut atau informasi tersebut ya. Enkripsi ini tidak mencegah seorang untuk menyadap data ya. Jadi dengan enkrip ini belum tentu bisa orang tahu gitu ya. Belum tentu orang pasti bisa menyadap juga atau bisa juga orang nanti bisa tahu juga gitu ya. Apa informasi yang kita berikan ya. Dengan cara enkripsi ini merupakan fitur fitur Windows yang ada ya, kemudian dapat menenskripsi data. Sistemnya ini sistem file encrypts ya atau encryption file system ya atau EFS. Cara mengkonversi atau mengenkripsi ya folder atau file yang kita biasa kita gunakan boleh dicoba nanti sambil kalian coba ya. Kita pilih salah satu folder ya atau file boleh, kemudian pilih properties, kemudian pilih advanced ya nanti centang encrypt contents to secure data. Ya, atau kalau misalkan kalian pengen coba, misal gini, ini ada beberapa file ya. Contoh saya buat di sini deh. Ini ada soal ya, soal skripsi, sertifikasi skripsi TI. Contoh ya, ini kita mau encrypt. Ya, kita pilih properties. Ini properties. Kemudian pilih advance. Ya, ya encrypt ya. Nah, ini pilih encrypt to secure data. Jadi kita klik OK. Ya, kemudian kita apply. Oke. Ini filenya agak berbeda ya, jadi ada tandanya. Ya, nah nanti selanjutnya ya nanti kan kelihatan ya bahwa kita tampilannya itu warnanya berbeda ya. Nanti itu setelah itu nanti setelah di encrypt tersebut nanti data tersebut bisa dibuka lagi ya. Atau nanti bisa juga nanti kalian kita buka ya ini ya. Ini kan isinya ya. Terus harusnya sih ada tandanya itu cuma baru tanda ini aja ya. Ntar ada file or ownership. Pilih personal. Nah, ini kita buka. Tuh. Ya, ini sudah tidak itu lagi warnanya. Nih, kalau dibuka ya. Oke. Tahu kalau misalkan kalian pengen coba cadangkan file, cadangkan data ya. Nah, ini memiliki cadangan dapat mencegah hilangnya data tak tergantikan. Misalkan kita mempunyai backup ya, cadangan.
Kemudian nanti pilih lokasi penyimpanan tambahan. Kemudian nanti kita salin copy paste ke dalam eh, storage tersebut ya. Nanti kemudian ketika ada data tersebut hilang, kita punya cadangan atau backupnya. Nah, lokasi tambahan untuk file cadangan, storage tambahan ya, tempat cadangannya ya, kita bisa berupa taruh di, ya kalau misalkan kita punya sistem jaringan di rumah ya, ya bisa pakai eh, komputer backup lain gitu ya. Terus kalau punya tempat storage seperti hard disk eksternal, CD atau DVD atau flash disk ya, atau juga kalau sekarang kan mungkin sudah terlalu jarang ya kita pakai flash disk ya, paling boleh sih bisa masih bisa pakai flash disk, cuman nggak terlalu kelihatan, orang masih banyak yang lebih memilih hard disk eksternal ya, hard disk mobile gitu, jadi bisa banyak banyak penyimpanannya lebih besar gitu ya, atau bisa juga di cloud-kan ya. Eh, ini sistem cloud yang sekarang memang terkenal ya, banyak sekali ya sudah konsep membuat digital data ya, kemudian karena banyak kan data tersebut kemudian bisa kita cloud-kan. Atau bisa juga di Dropbox. Nah, ini sebuah software juga ya. Menghapus data secara permanen. Nah, ini untuk menghapus data agar tidak dipakai lagi atau dan dapat dipulihkan. Ya, data harus ditimpa dengan angka biner 1 dan 0 beberapa kali. Ya, jadi benar-benar dihapus. Ya, tinggal nanti dibuat supaya hapus permanen. Kemudian untuk mencegah pemulihan file yang dihapus, perlu menggunakan alat bantu yang dirancang khusus untuk melakukan hal tersebut. Ya, memerlukan software tambahan ya untuk mau mengembalikan file yang sudah terhapus. Biasanya, tapi kalau misalkan sudah dihapus ya, misalkan sudah diformat ya, itu udah pasti hilang ya, jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa diambil lagi. Ya, program S-Delete dari Microsoft ini untuk versi Vista dan versi yang baru, ini mengklaim dapat sepenuhnya menghapus file sensitif. Kemudian set untuk Linux ya, kemudian ini untuk Linux ya, sistem operasi Linux. Secure Empty Trash untuk Macintosh ya adalah beberapa alat bantu yang mengklaim menyediakan layanan serupa, sama seperti ini menghapus data permanen. Ya, tapi untuk Mac ya, komputer Mac atau laptop yang keluaran Macintosh gitu ya. Nah, secara fisik menghancurkan hard drive atau perangkat penyimpanan. Nah, siapakah yang memiliki data Anda? Ini ya, ada beberapa mulai dari kebijakan persyaratan layanan ya. Sebenarnya siapa sih, siapa saja yang bisa memiliki data yang kita share atau data yang kita berikan. Ini bukan situs web layanan online yang digunakan lalu cari perjanjian persyaratan layanan. Contoh misalkan beberapa media sosial ya untuk penyimpanan online populer ya. Kan kita kan biasanya suka menyimpan data, maksudnya menyimpan foto, video, file dan sebagainya ke medsos-medsos, misalkan ke Facebook. Kita kan punya foto misalkan ya. Nah, itu bisa dilihat di media sosial, boleh taruh di situ, di-upload Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, penyimpanan online ya, ini penyimpanan online ya, Dropbox ya, OneDrive, Google Drive, iCloud ya. Ini beberapa storage yang secara online. Ya, biasanya berbayar, ada juga yang free, tapi biasanya tergantung beberapa bulannya ya. Kemudian ini biasanya seputar bagaimana nanti keamanan privasi ya, kemudian data kita yang sudah kita taruh di dalam cloud atau di dalam Dropbox ya, atau di dalam Google Drive gitu. Nah, itu kan sudah pasti apakah aman atau tidak, apakah yakin orang tidak tahu atau yakin orang tidak bisa melihat. Nah, itu seputar pertanyaannya ya. Nah, ini apakah Anda memiliki akun di penjudian layanan online ya, misalnya media sosial gitu ya. Jika ya, apakah sudah membaca perjanjian persyaratan layanan? Nah, ini yang sering kita lewati ya biasanya. Biasanya memang kita bikin-bikin aja gitu Facebook, Instagram, tapi kadang kita nggak tahu kalau ternyata di situ ada perjanjiannya ya. Kemudian bagaimana kebijakan penggunaan datanya, bagaimana pengaturan privasinya, bagaimana kebijakan keamanannya ya. Apa hak Anda terkait data Anda, kemudian apakah Anda dapat meminta salinan data Anda ya. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan penyedia ya.
pada data yang ada unggah. Nah, lebih ke ini ya sebenarnya ya, lebih ke software medsos ya, misalkan kayak Facebook, Instagram gitu kan pasti ada privasi-privasi ya. Nah, itu lebih ke seputar situ. Nah, autentikasi dua faktor. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk melindungi keamanan password kita atau sandi yang kita punya ya. Kayak WhatsApp kan takutnya suka dibuka oleh orang ya. Kadang keblok, kesadap WhatsApp kita ya. Itu bisa juga terjadi. Nah, ini ada layanan online Google, Facebook, Twitter ya, dan Microsoft yang menggunakan autentikasi dua faktor ya untuk memberikan lapisan tambahan keamanan untuk masuk ke akun kita. Ya, misalkan dengan finger atau dengan PIN atau password lainnya buat tambahan aja ya. Kalau di WhatsApp kan pasti ada tuh ya, kita ingin autentifikasi tambahan. Eh, banyak ya, bisa juga pakai PIN, bisa juga pakai finger ya, atau face recognition ya. Nah, itu juga bisa juga. Ini contoh objek fisik ya, kartu kredit, kartu ATM, ponsel ya. Kemudian pemindahan biometrik. Nah, ini ya sidik jari. Ini kan jadi meng apa ya, mengkonfigurasikan antara jari kita, kemudian nanti di direkam ya, direkam, kemudian nanti kan dilihat tuh serat-seratnya. Nah, itu masuknya ke dalam biometrik ya. Jadi kan jari kita itu kan pasti ada garis-garisnya atau apanya itu ya yang memungkinkan berbeda dengan orang lain. Pasti setiap jari itu pasti berbeda. Makanya itu ada sistem biometrik. Ya, biometrik ini yang mengkonfigurasikan antara komputer dengan biologi gitu. Ya, jadi sistemnya dia membaca sidik jari, tetapi nanti direkam ke dalam komputer, dan nanti secara digital membaca secara otomatis. Nah, contohnya pemindaian sidik jari, pemindaian telapak tangan, wajah, ya, dan juga ada suara juga, ya, mata, ya dan lain sebagainya. Kemudian ada authentication, authorization, authentication secara terbuka. Ini eh, protokol standar ya, versi 2. Nah, ini memungkinkan kredensial pengguna user ya untuk mengakses aplikasi pihak ketiga tanpa mengungkapkan kata sandi pengguna. Jadi dia itu seperti software ya yang bisa mengakses secara langsung tanpa diketahui orang, gitu ya. Tanpa orang tersebut tahu gitu ternyata kita disadap atau dibuka data-data kita. Nah, OAuth ini bertindak sebagai perantara untuk memutuskan apakah akan membolehkan pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga. Nah, sistemnya, ini misalkan web nih ya, ini aplikasi web ya. Kemudian ini server, server untuk OAuth ini ya. Kemudian nanti ini aplikasi web ini diakses oleh server ini ya kemudian nanti diterbitkan lagi kemudian diberikan token atau PIN atau password lah ya nah kemudian masuk kemudian bisa diakses nah ini si user ya mengakses layanan ya via web via mengakses website browsing lah segala macam ya kemudian nanti selain dia juga mengakses ke sini kan otomatis akses yang dia bukain di sini kerekam ya kerekam ke dalam server OAuth ini ya kerekam kemudian nanti di sini dia server ini mengecek dulu ya nanti aktivitas yang dilakukan oleh user ini kerekam di sini kemudian nanti baru diterbitkan ya user atau PIN password berikutnya masuk ke dalam aplikasi web. Kemudian jangan terlalu banyak membagi informasi di media sosial. Nah, karena kita kan apa ya, sebisa mungkin untuk menyembunyikan privasi kita. Ya, jangan terlalu mengumbar setiap aktivitas kita ke dalam media sosial. Misalkan, oh lagi ini nih, lagi di sini gitu. Karena kan eh bahaya juga ya, kadang banyak kejadian. Misalkan dia tiba-tiba di maling gitu ya, datang dalam rumahnya karena kontennya dia tuh rumahnya gede, kaya, terus ada fasilitasnya segala macam, terus bisa dibobol, di penjahat gitu ya.
Bisa juga ya, ada yang juga yang seperti itu karena terlalu mengumbar informasi-informasi di media sosial, kemudian nanti bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ya, contoh di sini jangan terlalu bagi banyak informasi di media sosial. Ya, misalkan mempertahankan privasi di media sosial dengan memberikan sedikit mungkin informasi. Ya, misalkan kita sudah menikah gitu ya, atau ada informasi apa gitu, sekolah di mana, kerja di mana gitu, tapi tidak terlalu detail banget. Ya, tidak memberikan informasi seperti tanggal lahir, alamat email, atau nomor telepon di profil diri. Ya, dan orang lain yang perlu mengetahui informasi pribadi tentang kita lebih baik sedikit mengetahuinya ya, hanya keluarga, teman-teman terdekat, teman kantor, teman rumah. Tapi jangan terlalu banyak dibuka informasi profil kita di media sosial. Hindari seperti itu ya. Kemudian periksa pengaturan media sosial agar hanya memperbolehkan orang yang dikenal untuk melihat aktivitas atau terlibat dalam percakapan Anda. Ya, setting akunnya lah, satu akun Facebook atau Instagram supaya nanti hanya orang tertentu saja yang bisa melihat informasi profil kita. Nah, privasi email bisa juga ya, web browser ya, kirim email ya, pesan email atau biasanya di dalam email itu kan masuk case history ya. Nah, itu bisa juga hanya orang-orang tertentu saja yang bisa buka. Nah, biasanya kalau kita pakai email kantor atau pakai jaringan kantor ya mungkin pihak perusahaan yang bisa melihat percakapan kita, file log, ngapain-ngapain aja yang pernah kita lakukan ya. Itu bisa dilakukan oleh sistem komputer jaringan ya. Kemudian masalah ini dapat diminimalkan dengan mengaktifkan mode ya penelusuran privacy web browser. Nah, jadi web browser kita buat privacy, jadi nanti eh, tidak semua orang ya bisa melihat apa yang kita lakukan di browser kita, yang kita buka-buka, yang kita browsing lah ya. Nah, ini ada ya, Microsoft Internet Explorer in private, Google Chrome incognito ya. Kalau Firefox ya nanti bisa buka jendela rahasia ya. Dan kalau untuk browser Safari bisa buat di private browsing. Hmm. Nah, berikutnya di sini ada tips ya, tips untuk bagaimana mempelajari resiko ketika melakukan kegiatan online. Ya, misalnya kita mempelajari kebijakan persyaratannya dulu, ya, jenis informasi apa aja yang diberikan oleh eh, media sosial terhadap kita. Kemudian nanti ini ya kita baca aja semuanya mengandalkan media sosial untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Ya, sebenarnya kita mungkin keluarga kayak saudara mungkin nggak terlalu sering banyak menggunakan medsos ya karena kan kita bisa berhubungan secara langsung di keluarga kita. Kecuali kalau teman-teman sekolah ya, teman lama alumni gitu misalkan. Ya, lebih seperti itu. Kemudian artikel ya yang biasanya kita posting ya di medsos kita. Kita bisa berikan informasinya. Kemudian eh kita bisa sharing ya, sharing apa yang baik dan tidak baik untuk kita bagikan. Ya, kemudian ya bisa juga saya tidak menggunakan media sosial nih ya. Tapi biasanya sih kita pasti pakai medsos lah ya untuk supaya kita tahu perkembangan digital kita ya, perkembangan dunia IT ya seperti apa. Karena kan kalau kita nggak pakai itu kayaknya kudet banget ya, nggak nggak update gitu. Saat membuat akun baru di layanan online, ya Anda menggunakan kata sandi ya, gunakan kata sandi yang gampang diingat. Kemudian membuat kata sandi yang memungkinkan mudah, gitu ya. Buat kata sandi yang sangat rumit tapi mudah ya. Kemudian membuat kata sandi yang baru mirip dengan yang lama namun berbeda dari kata sandi yang digunakan di layanan lain. Kemudian membuat kata sandi baru yang kuat. Ya, nah ini juga sama saat Anda menerima email berisi link ke situs lain. Ya, biasakan tidak mengikuti link tersebut, langsung blokir saja. Ya, kalau kita klik bisa jadi nanti IP IP kita ya kedetek ketanda oleh server email lain atau server lain ya yang kita buka link website tersebut. Nanti kedetek. Ya, nah itu bahaya sekali.
Kemudian ketika kita mengklik sembarangan, misalkan email orang yang tidak dikenal, itu juga sangat berbahaya juga ya. Nah, terus eh, verifikasi juga ya URL tujuan sebelum mengklik. Lihat dulu ya, baca dulu. Kemudian nih jendela pop-up yang sering tampil ya biasanya itu berupa spam ya, iklan. Nah, kemudian nanti kedetek ketika kita klik ya sembarangan atau kita nggak tahu main klik-klik aja. Nah, itu nanti otomatis IP kita kedetek ke dalam servernya dia ya. Nah, itu nanti bahaya juga kalau misalkan seperti misalkan kita kedeteksi ya bahwa kita mau buka ini, buka itu ya. Nah, program yang kita install ya, program yang kita punya di komputer kita ya, kedetek sama orang lain ya hanya dengan mengklik-klik sembarangan. Nah, itu juga sangat bahaya ya. Pop up ya, jendela pop up gitu. Ya, jadi lebih baik diabaikan langsung di close. Nah, apalagi kalau misalnya kita membuka website mobile banking ya atau internet banking ya. Ini hati-hati juga ya. Itu selebihnya tips-tips bagaimana melakukan kegiatan online kita ya, dari mulai perbankan, membuka website-website ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan online. Nah, ini adalah beberapa tips-tipsnya. Nanti bisa kalian baca selanjutnya ya. Sekian untuk pertemuan 4 hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan modul eh NetAcad ya, pertemuan tiganya ya, modul 3. Nanti setelah itu kalau sudah kalian boleh melihat video ini atau juga nanti mengerjakan tugas yang lain ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.